Matilda dan juga Boxia bersama Joy. Memang ini adalah hero power dari Sosujin. Ya. Kita tahu Sosujin bahkan hampir tidak bisa dipegang dengan Joy-nya dan kemarin berhasil mendapatkan kemenangan. Ya, sementara dari sisi EVOS Legends tentunya ada Matilda dan ini meta-meta support yang sedang dibuang tentunya saat ini seperti adanya Angela juga yang masuk ke dalam list banning, sementara Yuzong dari seorang Fluffy. Oke, ini adalah sebuah permainan yang mungkin dari kemarin mereka sudah lihat ya. Ya. Sosujin berhasil mendapatkan hampir overall objektif netral mereka itu berkat zoning out dari para pasukan EVOS Legends. Ya. Dan salah satunya adalah Fluffy dengan Yuzong ya. Betul. Kalau salah tidak itu kemarin Fluffy hampir menggunakan Yuzong 3 game kalau nggak salah. Tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya kalau nggak salah tuh Yuzong. Kemarin tuh aku sempet nonton pas EVOS Legends lawan Rebellion itu. Ada momen yang mereka akhirnya berhasil comeback kan. Nah itu. Menang. Oh itu kan? Dia sempet Itu, bawa 3 Yuzong game di situ kan? ya. Iya, seingat aku juga kayaknya 3 game deh. Tapi ya tentunya langsung ditutup bersama dengan Teris lah. Ini juga ada respect band yang datang dari pemain-pemain EVOS Legends atau mungkin nanti akan ada beberapa hero yang sudah diprioritaskan untuk EVOS Legends akan dibawakan di game pertama. Areski. Ini Areski ya. Areski. Areski. Ini Areski Areski. atau Areski ya kan agak bingung juga ya. Areski kali. Areski. Oh, oke. First pick priority mungkin Fredrik bisa jadi jawaban atau mungkin menuju ke arah edit. Oke, menuju ke arah edit SA EXP atau romer masih belum bisa kita nantikan. Iya. Tapi yang sudah bisa dipastikan adalah kanan juga terbuka sekali untuk Fredrin. Terbuka, nggak bisa biasa aja gitu goyangnya. Hah? Nggak bisa. Jangan Masalahnya dong. kaki gue goyang, itu kamera ikut goyang. Oh berarti sampai ke sana ya? Makanya bisa Bisa ya. virtual begitu. Atau mungkin mereka mau Tuh, ngambil lihat cara. tuh, lihat tuh. Oh iya bener juga. Tuh. Oh jangan kita berada di GH EVOS. Waduh, bukan ya adik-adik ya. Enggak ya, adik-adik. Ini harusnya Novaria juga bisa menjadi sebuah Valentina jawaban. mungkin. Valentina Novaria atau mungkin kayak kita lihat juga di sini udah ada Fredrin plus sosok dari Kadita yang masih menjadi top tier ya. Tapi Kadita ini juga kalau kita lihat sebenarnya posisinya udah mulai kanan tergantikan ya Ji ya. Sebenarnya bukan tergantikan sih, lebih ke arah adjustable aja. Untuk sekarang posisinya kalau bisa kita lihat menyaksikan ke arah Kadita ini agak cukup fleksibel kan. As a ROM atau as a mid. Iya. Cuma apakah itu di power di tangan hero dari role tersebut kan? Kayak misalnya kalau misalnya mostly bertemu dengan Sans bahkan hampir sekitar 50% ke atas 50, itu ya. nggak dilepas kan Biasanya. Kaditanya, dan sekarang dia menggunakan Lancelot untuk meng-catch up dengan Freddy. Ini agak cukup sulit dan mungkin agak cukup berbahaya ketika para pasukan dari sisi EVOS Legends tiba-tiba melakukan rotasi dan bahkan menggunakan Freddy ini as a EXP laner. Oh, Itu berat loh berat sih. tiba-tiba karena kita nggak ada yang tahu kan kalau ngomongin zoning out. Benar-benar. Dengan Fredrin mereka juga bakal bisa mendapatkan zoning out, mungkin memang tidak semaksimal ketika berada di area jungler. Itu sendiri. Bener sih, tapi matchupnya agak sedikit sulit ya memang ya Lancelot dibandingkan dengan Fredrin sendiri. Dan last pick untuk EVOS Legends sebelum banning phase yang kedua mereka bisa mengamankan Marksman. Oh tapi ternyata Arlord yang akan dibawakan oleh EVOS Legends di posisi EXP. Tadi baru disebut Ini Fredrin yang mungkin cukup flex ya sebenarnya, tapi Arlord juga masih flex sih. Ini 3 pick pertama EVOS Legends juga bisa dibilang semua flex ya. aku sih lihat sih cuma ada satu yang di flex ya. Karena Arlord kan Arlord as kadang- Rom. Arlord Van Strong ini kalau menurut aku. Oke. Arlord Van Strong, Krite pakai Kadita. Nah baru Fredrin ini yang bisa di fleksibel kalau menurut aku ya. Dari kacamata kudaku seperti itu sih. Iya. Oke. Mungkin itu yang akan dibawakan oleh EVOS Legends di game pertama match ketiga kita hari ini. Dan masuk ke banning phase belum ada marksman sama sekali yang akan dimainkan dan udah mulai kelihatan tentunya beberapa pilihan marksman yang akan dibuang seperti Beatrix dari tangan pemain-pemain EVOS Legends. Ingat masih ada Iritao, masih ada bahkan Kari kalau memang mau digunakan pendekar, melihat juga ada Fredrin. Ini nih bisa kita bilang adalah salah satu draft yang cukup baik dari EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka tidak memaksakan prioritas terhadap marksman. Karena mereka tahu second pick ketika after adjusted band seperti ini akan diuntungkan oleh mereka. Iya, mereka bisa kasih surprise. Karena mereka dapetin marksman setelah band ini. Lihat Yes, mereka betul tutup juga. ke arah Beatrix,
kiri merespon dengan Rafaela, terus kanan juga mungkin merespon dengan Iritel, tiba-tiba ada Bruno out of nowhere di tangan dari kanan, ataupun kanan misalnya ngebuka Iritel, kiri ngeban Iritel, kanan ngeban Iritel, kiri ngerespon dengan Bruno, Brody di tangan kanan. Brody bisa diamankan EVOS Legend ya? Ya, jadi bisa dibilang ini adalah sebuah strategi dan keuntungan untuk dari sisi second pick dimiliki EVOS Legends. Kita tahu the power of marksman dari Brands ini memang power sekali di tangan dari EVOS Legends, dan hampir bisa kita bilang keseluruhan permainan dari EVOS Legends ini cukup berpengaruh dari Brands. Dan sekarang mereka merespon dengan Bruno, tandanya mereka ingin memperebutkan Iritel. Betul. Ya, kalau Iritelnya di kiri nggak direspons, ini mungkin akan ada pick di keempat untuk Iritel harusnya. Tapi kalau Iritelnya sampai ditutup oleh pendekar. Ya makanya, mereka responnya bisa dengan Brody. Iya. Mereka merespon dengan Brody. Nah, ini adalah kesempatan BMX untuk menunjukkan permainan Cloud-nya. Kalau aku menurut aku. Oh iya, seperti itu. Bagus. Oke. Tapi kalau misalnya memang mereka mau tutup Iritel, ataupun bahkan melepas Iritel sekarang dari pendekar, mereka harus udah mulai siapin counternya. Siapa yang bakal dibawakan sama BMX nanti di area bot lane untuk bisa mengimbangi dengan Iritel yang akan dimainkan oleh Brands? Atau tiba-tiba dia akan coba untuk masih mencoba untuk Melihat Valentina masih melihat untuk Kadita S mid laner ya. Oke, cukup menarik. Tapi memang ada kemungkinan seperti kata Momochan, kemungkinan itu selalu ada, tapi aku sih melihatnya ini udah Kadita as a mid lane, dan seperti yang sudah aku duga kalau misalnya mereka akan sangat menguntungkan sekali dari pick mereka. Iya, dan Iritel. Satu-satunya yang mungkin sekarang bisa ditunjukin oleh BMX adalah kemungkinan bermain dengan Cloud-nya. Karena BMX itu power dengan Cloud. Dan Iritel, aku bisa bilang masih bisa di counter dengan adanya Cloud. Masih bisa bermain early game, masih dapat game. Dan itu aku pernah lupa aku ngeliat permainan siapa ya. Kalau misalnya Iritel itu di early game, kalau misalnya diadu pok sama Cloud, memang Cloud tidak terlalu menguntungkan. Tapi kalau Cloudnya bisa main stack 5-nya, terus baru dia mau adu pok sampai maju ke depan, itu Iritel juga bisa harus ketar-ketir loh. Iya sih, harus bisa ketar-ketir. Apalagi kalau ngomongin nanti ada satu sisi mid lane yang mungkin akan diamankan juga oleh EVOS Legends di belakang ya. Tapi itu dia Cloud seperti yang sudah diprediksi oleh Bung Ranger Emas. Namun untuk sisi XP sepertinya akan jatuh ke Blue. Kalau misalnya dari kanan, ini mereka kan masih membutuhkan EXP. Ini enaknya mainin Pakito sih. Kalau enggak, kalau dia mau main Benedetta juga pun boleh. Pakito enak sih. Oh, ternyata Fredrinnya. Wow, di flex kali ini, ya kan? Iya, betul. Fredrinnya masih bisa di flex. Fredrin masih punya power of zoning out. Betul. Tapi yang mungkin aku sudah pastikan tidak bisa di flex itu dari sisi kubu EVOS Legends adalah mid dan roamnya. Mid dan roamnya. Jadi, caster prediction kali ini presented by Samsung jatuh kepada 2-1. Tapi ingat, it's just a prediction. Iya, karena aku masih berharap sih EVOS Legends mereka kembali lagi ke masa-masa jaya mereka. Dan apalagi Brands di sini punya potensi yang besar sebagai god laner dengan Iritel. Ya, tapi Momochan bisa dibilang mengingatkan kita ya, kalau memang EVOS Legends ini sedang berada di posisi struggle-nya. Iya, betul. Tapi tentunya semua akan terbukti di Lane of Dawn. Momochan, are you ready? Let's go! Let's go, kita menuju ke arah Lane of Dawn. Ini dia untuk game yang pertama yang dimana kita akan melihat antara Meh dan juga Vanstrang menjadi roamer dari kedua belah kubu. Edith yang memiliki sisi yang begitu banyak, presented by BC atau head to head yang akan kalian lihat. Dimana dari Vanstrong sendiri dengan Arlord-nya. Ini yang mungkin jarang juga sebenarnya kita lihat ya. Dimana Arlord yang biasanya ditaruh posisi XP, sekarang udah flag ditaruh di posisi area roam. Dan bahkan udah mulai nge-babysit ke arah Fluffy-nya di sini. Lihat. Di sini glue-nya dari sosok Areski agak cukup terpressure. Dan bahkan dari Vanstrongnya juga pengen coba dipaksa first blood, akan di depan sana ada Mei. Berasa dihindari dan nampaknya flicker telah dikeluarkan oleh Mei. Out of nowhere mereka berhasil menghindari pergerakan King pendekar eSport dan memancing 2 flicker untuk kedua belah pihak. Bisa aku simpulkan kalau di sini equal. Iya, ini sama dan untungnya belum tumbang ya, belum ada yang tumbang. Tapi kelihatan dari pendekar Areski di sini benar-benar ngasih pressure yang gila-gilaan banget sih ke arah Fluffy di area XP. Oke.
ketika ada pressure yang cukup kuat dan bahkan Susujin kali ini belum berhasil. Oh, no purple buff Susujin. Bentar. Ini Susujin tidak memiliki purple buff dan bahkan di depan sana kita belum tahu apa yang terjadi di arah purple buff. Kita nggak melihat karena di arah top lane adanya pertempuran yang cukup signifikan. Boleh menuju ke Novaria, Bapak Observer yang terhormat. Karena harusnya, yes, seperti yang sudah kuduga. Karena ketika tidak ada purple buff di tangan Susujin, satu-satunya suspek yang menurut aku cukup bisa menjadi sebuah pelaku itu cuma Novaria. Maka terima kasih Bapak Produser dan juga Bapak Observer ya. Ya, sama-sama ya. Saya bukan bapak-bapak ya. Lu juga bukan bapak-bapak, lu anak kecil. Oke, tapi ya pendekar e-sport seakan-akan mereka tuh kayak pengen kasih lihat ke kita semua bahwa pressure early ini masih akan terjadi, di mana memang sebenarnya mereka harus nge-press ke arah Susujin yang butuh purple, tapi Turtle Camp tentunya sudah mulai muncul presented by Samsung Galaxy A34 series G, dan di mana Rin sudah mulai terlihat, dan itu dia dengan satu buah retribution yang begitu on point, berhasil mengamankan Turtle presented by BC ya. Tapi kalau misalnya ini direspon dengan ada invasi dari Susujin ke arah sana, ini bisa menjadi sebuah kerugian loh Momo-chan. Tapi sayangnya tidak ada, dan Turtle Slam presented by BC di tangan dari pendekar e-sport di Turtle yang pertama. Untuk melawan Fanny, Link, Hayabusa, hero-hero depending on purple buff, menurut aku memang hal yang cukup wajar mendapatkan sebuah Turtle. Tapi ini sebuah jawaban kalau biasanya mereka tuh merespon dengan adanya sedikit invasi jungle. Tapi karena tidak ada invasi jungle, bisa dibilang EVOS Legends tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan bahkan kita bisa lihat di mana Rene mencoba memancing keributan antara Fastron dan bahkan Rene. Bukan Rene di depan sana, bahkan coba dipaksa. Krite akan coba di take down, masih bisa mendengar belakang. Dan one last hit gagal didapatkan. First blood malah di tangan dari Mei. Fastron, lihat dengan vengeance-nya, dia bermain. Layaknya seorang Lancelot, masih bisa menggoreng dengan adanya sosok dari Fastron. Dan bahkan hampir saja dibalikan keadaannya. Dan first blood presented by BCA di tangan dari EVOS Legends. Wow, itu outplay gila yang dilakukan oleh seorang Crit di sini, tidak tumbang di momen-momen yang aku bisa dibilang penting banget, karena posisi kalau Crit sampai tumbang kemungkinan pemain-pemain lainnya seperti Susujin tadi juga bisa tumbang. Tapi untungnya Crit masih memiliki pasif yaitu Thalasphobia, ya dimana dia terpaksa menggunakan Raw Wave yang memang untuk escape, but at least jadi satu keuntungan untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan sejauh ini meskipun belum ada belum ada turtle yang muncul, tapi at least dengan setidaknya network yang masih diungguli oleh pendekar esports sejauh ini bisa buat mereka ya at least ya masih bisa survive lah di early. Ya, karena ada sedikit technical issue, kita melaporkan langsung dari The Land of Dawn, pergerakan di kubu utara dari EVOS Legends. Jungle-nya masih terpantau aman, damai sentosa, dan bahkan di arah bottom lane BMX harus menjadi korban dan oh my god, out of nowhere. Lagi kalau Land of Dawn, nah ini Momo-chan coba bisa diperhatikan nanti di bawah sana kalau ada yang angkat tangan Momo-chan ya. Iya mana? Biar saya perhatiin bawah aja. Jangan! Maksudnya kalau, oh my god. Ini kalau Land of Dawn ini ada jurangnya, lo yang gue lempar ke belah sana ya. Astaga, jangan. Oke, kita akan menuju ke arah Turtle terlebih dahulu, di mana di sana ada yang coba dihajar habis-habisan Arske. Akan coba di take down, tapi akan gak dikasih kesempatan untuk bisa menunggangi siapapun. Retrieval game yang telah dikeluarkan, tapi adu retribution akan coba terjadi di depan sana. Retribution from Rene berhasil didapatkan, gagal karena tidak ada sama sekali yang bisa mengadu kontes di depan sana. No Susujin karena dia memilih untuk mendapatkan purple terlebih dahulu, dan Fluffy flicker for nothing. Oh my god, Brans! Malah Brans yang malah harus ketar-ketir menurut gua pribadi. Ini agak cukup miskomunikasi ya. Tadi kayaknya ini sih gara-gara ada primal ward-nya Meh sih. Bukan ada primal ward-nya pas udah flicker itu udah nyatu lagi ke... Belum. Dia masih terbang loh, gentayangan dia. Alright. Berarti menghindari ke arah primal ward, dan bahkan ini kita bisa melihat Brans hampir saja ter-take down. Untung damage-nya masih belum cukup ya. Iya. Tapi untungnya dari Brans tidak tumbang. Sementara sejauh ini pendekar mereka belum bisa untuk dapetin satu poin kill. Hampir terus. Mereka hampir numbangin Fluffy, mereka hampir numbangin Fanstrong, hampir numbangin Crit, bahkan yang first blood akhirnya jatuh ke tangan dari pemain EVOS Legends. Tapi ya Susujin tidak mau kehilangan lagi dari segi purple ya. Langsung diamankan begitu saja. Sementara fokus untuk melakukan farming terlebih dahulu dari seorang Susujin. Sementara Crit juga akan melakukan clear cepat, dan bahkan posisi dari Mei sudah mulai ngebuka map kali ini. Vision yang akan sedikit terang untuk BMX tentunya.
Sementara dari sisi Farmstrong, coba untuk menculik satu pemain, tapi Speechless sudah menggunakan flickernya untuk mundur. Dan Baymax, tapi ternyata dari Rina yang akan coba untuk memberikan halas ke arah Brans, namun belum ada eksekusi yang terlalu komit juga dari Pendekar Esports. Oke, tarik ulur yang cukup menarik. Nampaknya kita lihat di sini Final Slash yang gagal didapatkan karena Speechless sangat merespon dengan cepat ya. Untungnya respons yang diberikan Speechless itu sangat responsif, karena kalau tidak Speechless bisa menjadi sebuah makanan depan sana. Melihat dengan keadaan dari EVOS Legend yang masih mengungguli dari segi laningnya, dan bahkan kalau dari segi gold ini EVOS Legend terpaut 1.300 memang tidak cukup banyak, tapi ini akan cukup berbahaya ketika Turtle Camp presented by Samsung Galaxy A34 5G ini kembali di tangan dari sosok Rini. Iya. Ini berbahaya sekali loh. Betul, karena posisinya kali ini EVOS Legends mereka masih tertinggal dari segi network, tapi Fluffy flicker mundur ke area belakang, Rizky ngebuka satu ball split mencoba untuk nge-grab ke arah Fluffy, tapi di sisi lain ternyata Fluffy akan di-drag begitu jauh. Brass akan mencoba untuk memberikan cover, tapi Crit sudah dipukul mundur juga oleh Meh Vanstrong. Dan bahkan pemain-pemain EVOS Legends lainnya seperti mereka akan merelakan Turtle yang akhirnya bisa diamankan oleh Pendekar Esports. Turtle Slain presented by BCA. Wow, kali ini mereka akan coba dipasang Prime Wolf secara top lane. Pada saat dikeluarkan Vanstrong, Kakak membalikan kembali kanan karena masih ada sosok dari Battle Mirror yang secara belakang, dan bahkan Mei mengeluarkan flickernya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka berhasil kehilangan sosok dari Krita di mid lane. Ini agak cukup berbahaya karena hari ini memiliki power yang sangat kuat. Kenapa? Karena dengan ada Perfect Turtle di tangan dari Pendekar Esports. Iya, sementara tim fight-nya jadi sedikit terpisah-pisah ya tadi ya. Di satu di area atas, Fluffy yang mungkin sedikit di cover tadi, lalu ada Crit juga yang sebenarnya mencoba untuk kabur, namun sedikit sulit memang. Tapi untungnya pemain-pemain dari EVOS Legends mereka tidak kehilangan lagi personilnya. Susujin? Hampir saja ter-take down Momo-chan. One last hit, Susujin still survive in the bottom lane. Meanwhile, di mid lane ada team fight yang tidak bisa terelakkan karena Vanstrong damage-nya terlalu kuat. Dan bahkan vengeance yang diberikan dari Vanstrong lagi dan lagi menjadi tulang punggung keluarga Vanstrong, memberikan pressure yang tidak bisa dibendung. Dan bahkan lihat, dari 4 poin kill EVOS Legends, mereka berhasil mengamankan 3-nya dari sosok Vanstrong as a roamer. Iya, padahal bisa dibilang EVOS Legends memang lagi posisi yang ketinggalan dari segi network. Mereka butuh banget untuk ngejar network ini, karena kalau semakin terlalu jauh tentunya perbedaan item, perbedaan damage itu akan menjadi satu faktor dari team fight untuk tim EVOS Legends. Dan Vanstrong justru yang malah mensubsidi lebih banyak dibandingkan dengan damage dealer lainnya. Dan Momo-chan, jangan lupakan aku tadi sempat sounding dengan adanya sedikit history match dari Pendekar Esports. Iya benar. Mereka memegang early, tapi ingat mereka bisa dibilang beberapa kali gagal untuk menuju ke arah mid to the late game, dan bahkan retribution from Susujin berhasil didapatkan. Melatih dengan cepat. Final slash from Vanstrong membalikan semua keadaan dan bahkan meninggalkan double kill. Looking for triple kill, tapi nampaknya double kill presented by Samsung Galaxy A34 5G didapatkan oleh EVOS Legends dan membalikan semua keadaan di saat Lord muncul. Ini bukan hal yang baik. No power of retribution dan bahkan 20 detik, dan itu dia Momo-chan yang sempat kita lihat data lagi-lagi berbicara. Iya, memang early pressure yang sempat dibawakan oleh Pendekar ini kalau terlalu overextend juga sedikit bahaya, karena ingat itu saja mereka punya sisi yang cukup. Vanstrong ngebuka dengan final slash yang begitu manis, kena 4 pemain, dan Lord Slain presented by BCA berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Dan kalau kita sedikit melihat replay presented by Samsung Galaxy, yang dimana memang dengan satu buah eksekusi yang manis, Pendekar mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Onwardnya bagus banget sebenarnya dari Meh, tapi ketika lihat final slash kena karena 3 pemain dan di follow dengan cukup cepat oleh Brans, tentunya itu bakal menjadi senjata makan tuan sebenarnya untuk pemain-pemain dari Pendekar Esports. EVOS Legends hanya dengan satu momentum mereka kembali ke keadaan, dan bahkan sekarang mereka yang unggul dari segi networknya. Brans memiliki space yang cukup banyak, 4 assist bahkan, dia belum tumbang sama sekali. Sementara memang Baymax juga belum bisa untuk mendapatkan satu momentum yang dimana dia mencoba untuk memberikan damage dari area front to back-nya dengan satu Blazing Duet. Karena mungkin butuh waktu juga, butuh eksekusi dari seorang Meh di sini untuk ngebuka dengan adanya Onward dan juga Shatter. Alright, dibalik itu semua dengan adanya Lot yang bergerak di arah bottom lane, Fluffy kembali menjadi frontlaner dari EVOS Legends yang mencoba untuk melakukan zoning out. Dan bahkan di depan sana mereka mendapatkan inner turret dan diselesaikan dengan sangat cepat, tapi mereka harus memperhatikan di mana Vanstrong bisa melakukan final slash kembali. Jangan sampai itu terjadi. Mencoba all-in menuju ke arah Vanstrong, mencoba berhasil mendapatkan shutdown akhirnya di tangan dari sosok Speechless.
Tapi dibalik itu semua, Rini terlalu dive in mendapatkan Brans dan gagal di sana Momochan. Tapi N-wordnya manis, Searcher juga connect dan Fluffy tumbang speechless. Mengembalikan keadaan kali ini, sementara Creed bakal coba dikejar kali ini dengan ada satu buat teman execution dan juga tone rose dari seorang Rina yang ternyata tidak connect, tapi Sutsujin di sisi lain mengganti target ke arah seorang speechless. Oh, speechless. Hati-hati. Ini ada Sutsujin, jangan mencuri poin kill dari para pasukan EVOS Legends dan bahkan di mid lane sana. Apakah benar Brans ingin melakukan cutting? Tapi nampaknya itu diurungkan. Karena kalau Brans masuk dengan sembarangan tidak memiliki sprint seperti ini, dia hanya melakukan satu buah setoran. Setor nyawa. Tunai. Nyawa? Kirain. Setor tunai. Kan kayak biasa ya, seran tunainya Pak. Retail nggak boleh setor tunai. Kenapa? Ya Debo, macan. Oh iya benar juga. Nggak boleh masuk ruangan. Oke, tapi dari Areski akan membuka map kali ini untuk Pendekar Esports dan melakukan clear cepat. Pendekar kayak seakan-akan ya, mereka tuh kayak mereka tahu mereka punya damage, mereka tahu mereka punya plan targeting siapa yang bakal coba diincar. Tapi masalahnya kalau mereka nggak memkalkulasi damage dari pemain-pemain EVOS Legends ini juga bahaya sih. Oke, tapi yang mungkin Ini? mereka harus perhatikan dari depan sana, mereka jangan sampai miscalculated dari EVOS Legends atas BMX. Kenapa? Dari tadi BMX memang belum tumbang, BMX juga rotasinya sangat cepat dan bisa kita lihat. Oh, Sojin baru saja diberitahukan, tapi nampaknya di sana langsung direspon dengan sangat baik dengan Sojin Kasrot. Wow, kita benar-benar mengagetkan Kaget sih. sekali. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari EVOS Legends, mereka membalikan kembali keadaan. Dan dengan adanya pergerakan dari Mei dengan Primal World memberikan Fluffy sebuah damage yang bisa press sword yang meninggalkan luka yang dalam. Tapi nampaknya Brans pre-hit, heavy crossbow, roar dari Brans meninggalkan satu impact yang sangat berat. Lagi dan lagi mereka tumbang di saat yang tidak baik. Di saat ada netral objektif muncul Lord. Iya. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Pendekar Esports mereka selalu kehilangan momentum mereka di waktu yang penting. Sekarang Lord Cam yang sudah mulai muncul presented by Samsung Galaxy A345 5G ini tentunya akan diamankan. Lord has been slain presented by BC untuk EVOS Legends yang lagi-lagi tidak bisa dikontes oleh Pendekar Esports. Dan lagi-lagi untuk yang kedua kalinya Pendekar mereka kehilangan momentum mereka. Wow, early game yang sudah mereka pegang kali ini lagi-lagi mereka kehilangan momentum dan bakal lihat dari segi itemnya Momochan. Wah jauh banget 10.000. Dibandingkan dengan, mungkin kita bandingkan dengan Novaria, bandingkan dengan Edit, bahkan dengan BMX-nya aja, ini masih terpaut cukup jauh loh, perbedaan 2000, yang dimana memang BMX udah jadi ke arah Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, dan bersama dengan Horizon Sight, tapi di sisi lain, Brans udah punya Great Dragon Spear, yang akan menambah kritikalnya, plus ada Huskclaw. Ini akan ngebuat Brans, ya regennya akan semakin tinggi. Oke, tapi setidaknya BMX sudah punya sebuah antisipasi, dia udah punya Wind of Nature dari depan sana. Fluffy menangkap dari sosok Areski tapi gagal. Speechless tidak bisa ditumbangkan, BMX sakaratul maut. Para pasukan dari EVOS Legends mereka benar-benar bermain dengan sistemasi gunting. Dan mereka tidak memberikan nafas. Frontliner mereka biarkan 4. Mereka biarkan sosok Sutsujin tidak terdeteksi oleh radar. Dan membuat guntingan yang sangat manis ke arah belakang. Akhir BMX mau tidak mau sakaratul maut mundur dan bahkan aku juga tidak melihat apakah Wind of Nature nyala Momochan. Kayaknya belum dipakai sih, harusnya sih. Tapi ya Lord masih bakal coba ditunggu. Berjalan di area atas dan di area bawah yang akan di-pressure kali ini. Akhirnya mulai masuk, Fluffy, Final Slash. Tadi ke arah satu pemain dan Funstrong berhasil menghindari tersebut. Tapi Mei akan tumbang. BMX mulai masuk dan satu buah Blazing Duet mengincar ke arah Brans. Tapi Brans yang berhasil untuk memenangkan pertarungan tersebut. Double kill berhasil diamankan beserta by Samsung Galaxy A345 5G. Yang dimana Lord mereka kali ini udah mulai masuk ke area base dari Pendekar Esports. Dan mau nggak mau Pendekar dengan 3 permain yang tersisa, mereka harus mundur dari area pertempuran. Mereka kehilangan BMX, mereka nggak punya damage yang cukup kali ini, Ji. Oh my god, Speechless! Target utama Sutsujin langsung take off, langsung landing di area Speechless. Bahkan mereka menghilangkan Areski. Base terbuka sangat besar. Ini bencana. EVOS Legends mampukah menyelesaikan tugas mereka, tapi nampaknya gagal. Karena Wind of Nature telah terbuka dari seorang Brans dan tidak bisa ditahan kembali. Pendekar Esports seperti data yang berbicara. Early game mereka pegang, tapi mid to